ini Kak Dehana Gaga Putri, nomor absen 27 dari kelas 11 D3 yang akan memerankan sebagai Rizka. Dan di sini nama saya Dila Damayanti, absen saya 4. Saya memerankan sebagai ibunya Rizka. Dan saya Dodi Satria Seca Putra sebagai adiknya Rizka. Dan di sini ada teman saya yang berhalangan hadir, yang bernama Agas. Dia berperan sebagai ayahnya Rizka. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikita Sukerti Dindra Pramadewi, nomor absen 29. Saya berperan sebagai narator dan juga Dindra. Halo semua, perkenalkan nama aku Cirizara Putri Udantari, nomor absen 03 dari kelas 11 D3, berperan sebagai karyawan Cherry. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal, nomor absen 23 dari 11 D3, berperan sebagai direktur dan dokter. Ada juga teman kami yang berhalangan hadir pada hari ini, bernama Nikade Ayu Chandra Dewi, nomor absen 24, berperan sebagai manajer. Sekian dari kami, selamat nonton. Bye. Orang tua selalu tahu pilihan yang terbaik untuk anaknya, merupakan sebuah kalimat subjektif yang telah sering kita dengar. Meskipun telah menemani kita dari kecil hingga dewasa, merasa sebagai sosok yang paling mengenal kehebatan anaknya, nyatanya, apa yang selama ini dianggap benar adalah sebuah kesalahan menuju jurang kehancuran dan penyesalan. Itulah yang dialami oleh Rizka, seorang remaja yang diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Rizka adalah mahasiswa berprestasi di kampusnya. Ia sering mendapatkan beasiswa dan lulus dengan predikat nilai IPK 3,99. Setelah lulus dari kampusnya, ia mendapatkan tawaran pekerja di Singapura dengan gaji yang sangat besar dan sesuai dengan keahliannya. Akan tetapi, Rizka memiliki satu masalah besar, yakni kedua orang tuanya yang sudah sakit-sakitan dan tidak ingin ditinggal anaknya bekerja di luar negeri. Bukan tanpa alasan, kedua orang tuanya tidak ingin Rizka menjadi seperti adiknya yang bekerja di kapal pesiar dan hanya bisa pulang setiap 6 bulan sekali. Ibu, iya kan tahu nggak sih? Rizka dapat tawaran kerjaan di Singapura. Gajinya juga gede tahu, 120-220 juta. Boleh kan, Bu? Singapura? Apa-apaan kerja di luar negeri? Kamu pengen kerja di sekitar sini aja? Berapa gajinya? 200 juta. Memangnya itu bakal menjamin hidup kamu pas tua, Rizka? Enggak, pokoknya ibu gak setuju kamu kerja di Singapura. Sudah Bu, jangan teriak-teriak, nanti sakitnya kumat lagi. Gimana ibu gak marah-marah? Ini Rizka makin dewasa, bukannya makin berbakti sama orang tua, tapi malah mau menelantarkan orang tua. Nah Rizka, coba kamu pikir-pikir lagi. Nah Rizka, coba kamu pikir-pikir lagi. Ibu sama bapak kan sudah sakit-sakitan, tapi kamu tega ninggalin kita. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang bakalan ngurus? Tapi Pak, Bu, dengan gaji yang aku dapetin nanti, aku bisa kok biaya perobatan Bapak sama Ibu. Enggak Rizka, ibu pokoknya nggak setuju. Ibu tuh mau kamu jadi PNS yang kantornya dekat sama rumah kita. Kalau kamu jadi PNS, hidup kamu bakal terjamin, Rizka. Kalau udah pensiun, kamu nggak usah capek-capek mikirin uang. Nanti uang datang menghampiri. Tapi Pak, gaji PNS itu kecil, nggak sebanding sama kerjaan aku di Singapura. Rizka, dengerin Bapak. Kamu jangan serakah ya. Tidak tahu kok apa yang baik dan buruk untuk kamu. Merasa bahwa kedua orang tuanya tak menerima keputusan Rizka, akhirnya Rizka pun memutuskan untuk menghubungi adiknya yang bernama Putra untuk meminta bantuannya. Halo Dek, kamu lagi sibuk apa lagi kerja? Aku lagi istirahat. Gak biasanya kamu telepon jam segini. Jadi, kakak tuh kan ada masalah sama ibu. Terus kakak sekarang perlu bantuan kamu. Kamu bisa bantu nggak? Bantuan apa, Kak? Kamu mau nggak resign dari kerjaanmu, terus pulang buat jagain Hah? ibu sama Resign? bapak? Gila kamu ya? Sabar dulu, dengerin kakak ngomong. Jadi, kakak tuh kan dapat tawaran pekerjaan di Singapura. Gajinya tuh sekitar 1 jutaan lebih. Sedangkan kamu kan cuma 20 jutaan tuh.
Jadi kakak pengen kamu tuh di rumah jaga ini tuh. Nanti kakak bakal kirimin uang 50 jutaan kok buat ngidutin kalian bertiga. Mau ya? Kan kakak tahu, aku kerja di kapal pesiar biar nggak ketemu sama ayah sama ibu. Tapi ini demi masa depan kamu, ibu sama bapak. Kamu ngalah ya kali ini. Pokoknya aku nggak mau. Nggak mau. Karena di keluarga tak ada yang ingin mengalah, terpaksalah Rizka untuk mengikuti kemauan kedua orang tuanya untuk menjadi PNS. Tak butuh waktu yang lama, berkat kepintarannya, Rizka berhasil lolos tes dengan sangat mudah. Dari sinilah hari-hari yang sangat sibuk pun dimulai. Akhirnya pulang juga, beres-beres lah. Rizka, tolong kerjakan ini dengan segera ya. Harus selesai hari ini. Siap, Bu. Belakangan ini manajer suka banget ya ngasih kerja tambahan ke aku. Udah deh, positif thinking aja. Mungkin aku emang bisa diandalin. Hari demi hari pun berlalu. Tugas yang diberikan manajer kepada Rizka semakin banyak, hingga sampai ke tahap di mana manajer memberikan tugas pribadinya kepada Rizka untuk dikerjakan. Rizka, tolong kamu periksa ya datanya. Kamu periksa yang ini juga deh. Sama sekalian yang ini ya. Bu, tunggu bentar. Ini kan sebenarnya tugas ibu, kenapa diserahin ke saya? Saya bakal laporin ibu ya, karena termasuk pelanggaran hak kerja. Awas aja kalau kamu berani ngelaporin saya, nggak akan tenang hidupmu. Siapa takut? Di sini saya yang benar, ibu yang salah. Saya bakal laporin ke direktur. 2 minggu setelah pertengkaran hebat itu, akhirnya Rizka pun memutuskan untuk mengadu kepada Pak Direktur mengenai apa yang dilakukan oleh Bu Manajer kepada dirinya. Selamat sore Pak, saya Rizka dari Divisi Informasi ingin melaporkan adanya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh manajer dari Divisi Informasi. Manajer dari Divisi Informasi sering memberikan saya tugas yang berlebihan, bahkan tugas pribadinya itu sering diberikan kepada saya. Selain itu, saya juga tidak pernah diberikan uang lembur, bahkan nama saya tidak pernah dicatat di hasil kerja yang telah saya lakukan. Jadi begitu, menurut saya kamu seharusnya jangan terlalu lemah. Dikasih tugas seperti itu ya emang wajar. Di sini pekerjaannya semuanya kayak gitu. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan. Saya rasa pekerjaan perlu saya sampaikan. Kamu boleh keluar. Merasa tak mendapatkan dukungan dari sang direktur, Rizka pun mulai merasa bimbang dengan apa yang dianggap benar dan dianggapnya salah. Akhirnya, setelah pengaduan tersebut, di kantornya mulai menyebar gosip tentang Rizka yang mengadukan manajernya sendiri kepada sang direktur. Tipu, gitu doang lah untuk ke direktur ternyata lama deh. Lihat aja kamu, hidupmu gak bakal tenang. Kerja, hero nih, kerja lagi. Bulan demi bulan pun berlalu. Penurungan itu terus-menerus terjadi di dalam kantornya, hingga sampai Rizka mengalami pengucilan di dalam divisinya. Bu, tolong antar ayah ke dokter, Bu. Aduh, kan kemarin dokternya udah bilang, Pak, kalau asma Bapak kambuh gara-gara kebanyakan minum alkohol. Yang kayak gitu mana bisa ditanggung BPJS? Tapi mau gimana lagi, Bu? Susah banget rasanya.
Tapi kalau Rizka PNS, harusnya gaji dia cukup berapa kakak. Terus ada putra juga. Dulu aja dia taruh uang, gaji dia kan besar. Iya bisa. Tapi kan uangnya selalu bapak habiskan buat beli macam-macam rokok, alkohol, sama berjudi aja terus. Loh, kok nyalain bapak? Ibu tuh beli perhiasan buat teman tetangga. Loh, astaga Pak, Pak. Loh, Pak, bangun Pak, Pak. Halo, Rizka, cepet pulang ya, bapakmu gak mau bangun. Akhirnya, Rizka bersama ibunya membawa sang ayah menuju ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang IGD. Mohon maaf Bu, ini pasiennya sudah 80% baru toilet lagi. Kalau untuk operasinya, kamu BPJS kan Dok? Untuk BPJS sendiri karena ini berhubung salah satu tindakan yang disengaja jadi kemungkinan tidak Bu. Dan untuk biaya sendiri menjadi 200 juta. 200 juta? Kami mana punya uang segitu dokter? Apa tidak ada keringanan? Mohon maaf Bu, untuk keringanan sendiri kami tidak bisa menyediakannya. Tekanan batin yang amat besar pun dirasakan oleh Rizka. Ia dan adiknya dipaksa untuk menanggung biaya operasi yang sangat besar untuk kelangsungan hidup ayahnya. Akhirnya, Rizka memutuskan untuk resign sebagai PNS tanpa memberitahu keluarganya. Ia memilih untuk bekerja di perusahaan Singapura yang sempat menawarkannya dulu. Nampaknya, keberuntungan berada di pihak Rizka. Ia diterima di perusahaan tersebut dengan gaji 200 juta per bulan. Karena CEO perusahaan ini sangat baik, Rizka diperbolehkan untuk menerima gajinya setelah 1 minggu bekerja. Bu, ini aku ada uang cek 200 juta buat biaya operasi Bapak. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana Rizka? Itu hasil lembur aku selama jadi PNS, Bu. Jadi PNS? Kan, Pak Ibu bilang, kamu tuh cocoknya jadi PNS, lancar rezekinya. Kalau gitu, ayo kita ke rumah sakit buat biaya berobat ayah. Ayo, Bu. Permisi dokter, permisi dadah. Baik, saya akan terima. Kalau begitu besok saya akan mulai operasi dan untuk Bapak ya, silakan berpuasa dulu ya. Permisi dokter. 2 bulan kini telah berlalu. Kini, Rizka berani mengungkapkan mengenai pekerjaan barunya kepada keluarganya. Pak, Bu, Rizka mau ngomong. Mau apa Rizka? Jadi, Rizka sebenarnya udah keluar dari PNS, terus kerja di perusahaan yang di Singapura. Uang 200 juta yang buat operasi Bapak itu juga hasil dari kerja Rizka di sana. Sekarang Bapak sama Ibu udah ngerasain kan punya yang kerja di PNS. Jadi, izinin Rizka kerja di perusahaan itu ya. Apa-apaan sih, Riz? Sejak kapan kamu keluar dari PNS? Ibu gak suka cara kamu bertindak. Mau taruh di mana muka ibu kalau kamu keluar dari PNS? Apalagi, ibu udah ceritain uang lemburan 200 juta itu. Iya, Bu. Rizka tahu Rizka bohong. Tapi, kalau nanti Rizka dapat 200 juta lagi, kan Ibu bisa semakin kabar ke tetangga. Kalau gitu caranya, kamu keluar aja dari rumah. Ibu gak suka kamu keluar kayak gini. Kalau tahu uang keluar Bapak dari perusahaan itu, mendingan Bapak mati aja. Bapak nggak dukung kamu kerja dimanapun selain jadi PNS. Merasa bahwa keluarga adalah satu-satunya tempat baginya untuk bernaung, lagi dan lagi, Rizka memutuskan untuk keluar dari perusahaan Singapura tersebut dan kembali bekerja sebagai PNS. Karena dia baru melamar kembali, akhirnya pangkatnya pun turun menjadi paling bawah. Loh, bukannya itu Rizka? Kok dia kerja lagi sih? Bukannya dia udah dikeluarin? Gara-gara dia, aku nggak jadi naik pangkat. Harus aku kasih pelajaran dia. Halo Cherry, aku ada tugas buat kamu sama Dindra. Nanti kalian kerjain Rizka ya. Nggak peduli gimana caranya. Pokoknya bikin dia kapok. Iya, Bu.
udah jam 9 lagi, harus buru-buru tak bersihin ya. Suara apa sih tuh? Kayaknya di sana deh. Riz? Rizka? Oh, itu dong, Riz. Kalian aja. Akibat dari perbuatan kedua orang pembuli tersebut, Rizka baru ditemukan keesokan harinya oleh petugas kebersihan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dari hasil pemeriksaan ronsen, Rizka dinyatakan mengalami kelumpuhan karena jatuh tepat di bagian tulang ekornya. Mendengar hal tersebut, Rizka langsung merasa terpukul dan depresi. Ia bahkan sempat terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena Rizka merupakan seorang PNS, maka ia tetap diperbolehkan untuk bekerja meskipun dengan keadaan lumpuh. Trauma berat yang dia alami selama bekerja membuatnya ingin resign dan tidak ingin kembali lagi ke kantor itu. Kini, seluruh tabungan keluarga telah habis untuk biaya pengobatan Rizka dan kedua orang tuanya. Sedangkan sang adik pun terpaksa untuk resign dari pekerjaannya untuk merawat sang kakak dan kedua orang tuanya. Ibu, kok hidup Rizka kayak gini sih, Bu? Mungkin memang udah takdirnya, Rizka. Tapi kadang jalan sama Rizka, Bu. Apa Rizka ada salah ya? Kakak, coba aja waktu itu aku nggak habis. Itu kakak apa lagi? Coba aja dulu ibu nggak maksa kamu jadi PNS. Mungkin sekarang kamu gak bakal kayak gini. Maafin ibu ya nak, karena keegoisan ibu, kamu jadi banyak kehilangan mimpi kamu. Gara-gara ibu terlalu khawatir sama masa depan kamu, justru membuat kamu jadi tidak tahu arah. Ibu minta maaf ya sekarang. Sekarang kamu boleh pilih apapun, ibu bakal dukung. Mendengar yang dikatakan ibunya kepada Rizka, kini ia merasa seperti telah mendapatkan restu untuk memilih dan melakukan apapun yang dia sukai. Tak lama kemudian, Rizka mencoba melamar kembali di perusahaan Singapura tersebut yang sebelumnya ia sempat keluar. Bagaikan jodoh yang telah menunggu, perusahaan tersebut dengan senang hati menerima Rizka kembali. Meskipun dengan gaji dan posisi yang lebih rendah daripada sebelumnya, Rizka tetap senang menjalani pekerjaan tersebut karena pekerjaan itulah yang menggambarkan dirinya. Gimana? Itu merupakan drama dari video bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian bisa menontonnya dengan seru dan bermanfaat. Silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Sekian dari kelompok kami ucapkan Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh. Gimana biar aku marah? Kayak lo.